Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai nih ke materi kali ini, sebelumnya Ibu mau ngabsen dulu ke kelas ini. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Yang tidak masuk boleh acungkan tangan. Tadi saya dapat kabar dari Aldi, katanya sakit ini. Oh, sakit apa ya? Kurang tahu ya, Bu. Katanya pusing tadi. Oh ya, mudah-mudahan kita doakan ya, mudah-mudahan Aldi bisa cepat pulih biar bisa bergabung lagi di kelas kita ya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Kak Em. Silakan. Baik ya teman-teman, sebelum kita memulai kelas kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang dimulai. Berdoa tidak akan selesai. Oke teman-teman, di sini pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan materi yang sedang banyak diperbincangkan oleh generasi kita, yaitu tentang apa? Coba ada yang bisa nebak? AI Teknologi. Bener banget. Kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan sama-sama membahas terkait dengan teknologi, khususnya tadi AI, betul ya? Nah, tapi Ibu mau buat pertemuan kali ini kita tuh dibagi menjadi 2 kelompok. Jadi nanti akan ada tema, sebuah tema. Masing-masing kelompok itu mempertahankan argumennya untuk bisa mengumumkakan pendapatnya gitu ya. Jadi ada tim pro dan juga tim kontra. Kalian di sini udah pada tahu belum sih tim pro itu apa dan tim kontra itu apa? Belum ya. Nah, jadi kalau untuk tim pro di dalam sebuah debat adalah mereka yang menyetujui terkait dengan mosi debat yang disampaikan nantinya atau tema debat. Sedangkan untuk tim kontra adalah mereka yang kurang setuju dan memiliki argumen lain terkait dengan nanti mosi debat yang akan disampaikan. Oke, Ibu mau di sebelah kiri Ibu ini menjadi tim pro dan yang di sebelah kanan Ibu ini menjadi tim kontra. Oke? Oke. Siap, Bu. Oke, untuk judulnya Ibu tuh mau ngangkat tema terkait dengan apa ya? Pentingnya kecerdasan buatan atau AI dalam dunia perkantoran, khususnya di manajemen perkantoran. Oke ya? Diingat baik-baik ya. Pentingnya kecerdasan buatan atau AI di dalam dunia manajemen perkantoran. Oke ya? Oke, kalian harus bisa mengemukakan pendapat kalian tanpa ragu atau tanpa merasa bahwa pendapat kalian tuh lebih nggak bagus gitu ya dibandingkan dengan pendapat teman-teman kalian. Kalian belajar untuk berbicara ya. Oke, teman-teman, Ibu kasih waktu untuk kalian nih untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing terkait dengan argumen-argumen yang akan kalian sampaikan terkait dengan mosi debat yang nantinya akan dijadikan untuk tema perdebatan pada hari ini. Silakan. Selanjutnya kita langsung mulai saja kepada tim pro terlebih dahulu nih. Silahkan menyampaikan pendapatnya terkait dengan persetujuan kalian terhadap kecerdasan buatan itu dapat memberikan manfaat dan efektivitas di dalam manajemen perkantoran. Silahkan. Boleh perwakilan? Baik ya Bu, sebelumnya saya dari perwakilan dari tim pro izin mengeluarkan pendapat untuk terkait AI ini. Jadi ini saya sudah beberapa notes di mana AI ini itu dapat mengotomatisasikan tugas-tugas manual yang berulang dan memakan waktu seperti pemrosesan dokumen, entry data, dan penjadwalan. Hal ini membebaskan staf kantor untuk fokus pada tugas yang lebih strategis dan kreatif sehingga meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja. Nah, selain itu juga AI itu biasanya bisa menganalisis data-data yang lebih besar gitu.
Contohnya kayak memberikan wawasan yang berharga untuk tren pasar, kemudian tentang kinerja kantor dan juga kebutuhan pelanggan. Nah, itu informasi ini itu bisa membantu gitu manajemen untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan juga strategis dan juga efisien. Kemudian AI juga dapat membantu dalam pengambilan keputusan dengan menyediakan rekomendasi dan juga prediksi berdasarkan data ataupun algoritma yang sudah otomatis. Oke, nah tadi terkait dengan AI itu dapat bisa membantu mempermudah, mempercepat pengambilan keputusan di dalam manajemen perkantoran nih. Sekarang kita beralih ke tim kontrak. Bagaimana sanggahan kalian terkait dengan pendapat dari tim pro? Apakah ada sanggahan? Boleh, saya sebagai perwakilan dari tim kontra gitu ya. Memang bahwa AI itu bisa membantu yang memudahkan pekerjaan, tapi di samping itu banyak sekali sisi negatifnya gitu ya, sisi yang bertentangan dengan apa yang sudah dikatakan oleh tim pro, yang mana AI itu bisa menyebabkan hilangnya peluang pekerjaan gitu ya bagi masyarakat gitu, karena itu bisa memicu kekhawatiran itu bagi masyarakat. Sekarang karena ada AI jadi kita nggak bisa dapat pekerjaan, apalagi sekarang kan udah banyak gitu ya kafe-kafe, mungkin restoran-restoran yang sudah mengantarkan makanannya tuh pakai AI robot gitu ya, itu pun bisa. Jadi orang-orang yang ingin bekerja sebagai pengantar makanan itu jadi kehilangan pekerjaannya gitu. Menambahkan, silakan. Mungkin mau sedikit menambah ya tadi perkataannya Hazel tentang AI itu bisa membantu pengambilan keputusan. Nah, mungkin untuk membantu dari data-data sendiri bisa mungkin ya, cuman perusahaan sendiri tetap perlu SDM gitu ya, nggak mungkin teknologi sendiri membackup semua gitu. Jadi AI ini tuh mungkin bisa membantu untuk menyatukan data atau mengumpulkan data, namun dalam pengambilan keputusan sendiri itu harus tetap oleh manusia sendiri gitu, nggak bisa ikut campur tangan oleh data-data dari AI yang mungkin istilahnya dibuat oleh manusia sendiri gitu. Jadi dalam pengambilan keputusan kan perlu juga perlu melihat dari sisi manusianya sendiri gitu. Apakah dari pengalaman terakhir juga bagaimana gitu. Lalu juga mungkin dari empatinya juga harus dapat gitu kan. Kalau dari AI itu nggak bisa dapat gitu mungkin. Oke, bagus. Silakan. Apakah ada yang ingin menanggapi dari tim pro? Baik ya, sebelumnya dari tim pro ini tuh izin menyanggah juga ya terkait dari pernyataan dari Silvania yang terkait menggantikan gitu ya. Nah sebenarnya dari AI ini tuh kan kita tuh hidup di dunia yang serba teknologi gitu ya kan sekarang tuh, dimana kita tuh sebagai manusia, sebagai SDM gitu tuh tidak bisa terus kita yang modern yang harus ngikutin kita, tapi kita harus mengikuti era modern ini. Nah sedangkan kalau misalnya kita sebagai manusia ini tuh hanya mengandalkan diri kita sendiri tanpa ada bantuannya teknologi, seperti yang kita tahu ya, kalau misalnya kapasitas AI ini tuh sudah membesar gitu ya kan, bisa dihitungnya tuh lebih cerdas daripada manusia sendiri, karena AI ini tuh kan diperkhususkan untuk orang-orang yang ingin meningkatkan khususnya di perkantoran gitu ya kan, ingin meningkatkan data-data untuk memperbesar jaringan gitu ya kan. Nah sedangkan kalau misalnya manusia kan itu hanya terbatas gitu. Izin menambah juga ya, tapi meskipun emang kita sebagai sumber daya manusia, apalagi yang bekerja di kantor itu perlu memanfaatkan AI, tapi ada juga bagaimana kita tuh harus menyeimbangkan gitu ya keterampilan kita sama penggunaan AI, karena penggunaan AI juga bisa menurunkan kreativitas kita ataupun kreativitas karyawan-karyawan yang bekerja di kantor gitu. Berarti secara tidak langsung tim kontra ini itu menyetujui tim pro gitu ya kan, karena tadi disebutkan kalau misalnya itu harus menyeimbangkan, berarti tidak menyanggah gitu ya kan. Tapi di samping itu juga kan maksudnya AI itu betul yang disampaikan oleh Amel, ya itu juga kayak sebagaimanapun bagusnya AI, tapi kan AI itu tidak bisa membandingkan dengan kualitas manusia gitu. Manusia kan punya empati, punya perasaan, punya pengalaman yang jauh lebih tidak terbatas gitu dibanding AI gitu. Izin nambahin juga untuk ini ya, dari ketergantungan kepada AI sendiri, apabila AI itu semakin menjadi patokan gitu dalam suatu perusahaan, maka SDM-nya sendiri itu akan kurang
lagi kualitasnya gitu, karena yang ditambah peluangnya itu AI yang bukan sumber daya manusianya, sedangkan kita sendiri sebagai manusia gitu ya yang harusnya memiliki kendali atas perusahaan atau mungkin lebih jauhnya atas suatu bisnis sendiri gitu ya akan terkalahkan oleh AI seperti itu mungkin. Nah, mungkin dari AI sendiri bisa untuk diterapkan di suatu perusahaan, cuman dengan apa ya? Tadi mungkinnya seperti Silvania bilang keseimbangannya mungkin ya. Nah, untuk AI sendiri untuk manusianya sendiri harus ditingkatkan juga kualitas dan kreativitasnya gitu. Seperti itu. Oh iya, ini saya menambahkan juga kalau dari tim pro sendiri itu sebenarnya nekannya dari awal kalau AI itu membantu pengambilan keputusan. Jadi biasanya kan kalau kita menganalisis tren pasar dengan data misal nge-check up satu-satu itu kan lebih susah. Nah AI itu ngebantu. Kalau nggak ada AI mungkin kita akan kesulitan dan mungkin dalam proses pengambilan keputusannya akan lebih lama gitu. Di sini jadi bisa ditekanin kalau AI itu ngebantu. Jadi kita juga jangan sebagai sumber daya manusia itu jangan serta-merta untuk mengandalkan terus, tapi kita apa ya istilahnya memanfaatkannya tuh lebih apa ya, lebih bijak gitu dalam memanfaatkannya. Jadi jangan serta-merta semua ini harus pakai AI, semua pakai AI gitu. Ya, izin menambahkan juga ya, tadi juga izin memperkuat juga ini tuh kan tadi disebutin juga ya oleh Hazel, hal ini tuh dapat membantu manajemen dalam mengoptimalkan alokasi sumber daya. Di sini kan sumber daya itu banyak gitu ya kan, kita kan nyebutin sih sumber dayanya secara keseluruhan, kemudian mengurangi resiko. Nah saya ingin meng-highlight bagian mengurangi resiko supaya kita tahu ya manusia tuh ada celahnya salah. Begitu pula dengan pengambilan keputusan. Nah sedangkan AI ini tuh kan tadi sudah diperkuat ya oleh Hazel, kalau misalnya ini tuh datanya tuh cukup kuat gitu, akurat gitu ya kan dari segi tren pasar. Sedangkan manusia ini kan kemampuannya terbatas gitu ya kan untuk menganalisis sesuatu gitu ya kan. Nah, AI ini tuh membantu gitu untuk mengurangi resiko perusahaan itu rugi gitu. Oke. Seperti itu. Baik Bu, izin bertanya, berarti untuk kesimpulan dari debat hari ini bagaimana ya? Oke, sebelumnya pertanyaan yang bagus ya. Ibu juga pengen ini ngucapin apresiasi ke kalian. Ternyata kalian tuh udah hebat-hebat banget ya. Boleh berarti kalian sendiri luar biasain. Oke, tadi kesimpulannya tadi terkait dengan penggunaan AI di kehidupan manajemen perkantoran, terkait dengan tim pro tadi Ibu highlight kalian tuh menggarisbawahi kalau misalkan AI itu dipergunakan sebagai alat pembantu ya, pembantu bukan sumber daya utama bagi pekerjaan manusia. Nah, untuk tim kontra sendiri itu khawatir akan adanya pergantian pekerjaan yang digantikan oleh AI, pekerjaan manusia ya, gitu ya. Nah, oke. Jadi gini, anak-anak ibu yang pintar banget. Betul. AI merupakan teknologi terbaru yang memang saat ini sedang marak diperbincangkan di generasi kita, dan sebetulnya kita memang sebagai manusia yang hidup di dunia yang dinamis ini memang harus terus mengikuti perkembangan teknologi. Karena apa? Karena ketika kita tidak mengikuti perkembangan teknologi, tidak mengikuti tren-tren terbaru apalagi di dunia pekerjaan kita, maka kita akan tertinggal. Apabila sumber daya manusianya itu tertinggal, maka nanti akan berimbas pada perusahaannya juga yang ikut tertinggal. Mereka tidak akan mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain di luar. Nah, terkait dengan gimana sih AI, kan kalau misalkan ada AI, nanti pekerjaan manusia bisa digantikan. Betul, dengan adanya AI, beragam pekerjaan manusia itu bisa digantikan. Tapi perlu diingat bahwa pekerjaan yang bisa digantikan oleh AI adalah pekerjaan yang sifatnya itu repetitif, berulang, seperti kayak misalkan ngasir atau mengantar makanan tadi seperti yang Silvania sebutkan. Nah, pekerjaan yang tidak bisa digantikan oleh AI, ada yang tahu nggak pekerjaan yang kayak gimana? Guru, terus ada yang tahu lagi nggak? Dokter, terus Pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan, betul. Nah, betul, chef. Oke. Nah, seperti contoh-contoh yang telah disebutkan tadi itu bisa kita tarik nih kesimpulan tadi, chef, guru, pemimpin perusahaan dan lain sebagainya itu mereka pekerjaan yang membutuhkan critical thinking. Nah, kita sebagai sumber daya manusia itu dilebihkan dengan adanya kemampuan otak untuk berpikir, untuk mencerna informasi sebanyak mungkin untuk kemudian diimplementasikan di dalam organisasi tempat kita bekerja nantinya.
Seperti itu ya teman-teman. Jangan terlalu underestimate terkait dengan adanya AI dalam jangka panjang. Betul, sekali lagi AI dapat menggantikan beberapa pekerjaan manusia, namun dengan dilahirkannya AI akan ada banyak sekali pekerjaan yang juga dilahirkan dari adanya AI. Seperti itu ya teman-teman. Oke, sekali lagi untuk kalian semua, Ibu harap materi terkait dengan pembelajaran AI dapat kalian serap informasinya, dapat kalian pelajari lagi di luar sana. Kemudian kalian juga bisa memperdalam ilmu kalian terkait dengan bagaimana pengembangan diri kalian untuk menggunakan teknologi. Oke, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan kali ini. Untuk itu kepada KM disilahkan untuk memimpin doa berakhirnya acara kelas pada hari ini. Oke, untuk semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa berdoa tidak pernah selesai. Amin. Terima kasih teman-teman, sampai bertemu lagi di minggu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.